Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Yesaya pasal 54. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Besok pasal 55. Dua pasal ini bab yang kedua dalam kitab Yesaya yang terakhir. Dari pasal 40 sampai dengan 55. Yang berkata bagi orang Israel yang di pembuangan. Kemarin kita menerangkan sepertinya mudah, tetapi satu yang tidak mudah untuk dipahami. Harapan sekali agar kalian pun mengerti, dan juga kita percaya itu adalah nubuat dari Nabi Yesaya. Tetapi di sini kita juga melihat dia terhadap bangsa masa itu sangatlah bermakna. Bukan masalah 300 atau 400 tahun kemudian. Kita melihat Yesaya, melihat penglihatannya. Dia melihat sangat banyak tetapi berulang kali. Dan dengan setia dia menulis. Pada saat dia cuma memberi tahu cuma sedikit, dia tidak puas, masih ada lagi. Apakah begitu jelas? Ada yang jelas, ada juga tidak. Bahkan juga melihat akan yang kekal. Bagaimana itu? Tuhan lewat dia memberitahukan akan penebusan hari ini dan besok adalah kesimpulan untuk mengundang kalian untuk masuk dalam keselamatan. Dia mengundang rakyat yang di pembuangan. Kalian harus masuk dalam keselamatan ini. Kalau harus terima keselamatan ini dan percaya akan keselamatan ini, dan pada berkata kepada orang bangsa yang akan di pembuangan, mereka akan dalam menghadapi pembinasaan, kalian ada harapan, keturunanmu ada keselamatan. Bukan sekarang kerajaanmu diruntuhkan selamanya juga binasa, tidak. Kalian jangan berserah. Sekarang kalian seluruhnya harus percaya. Karena apa yang aku katakan kalian tidak percaya. Yesaya menerima panggilan ini. Di Yesaya pasal ke-6 juga terlihat. Siapakah yang pergi untuk aku? Yesaya berkata, aku. Dan dia bertanya pada Tuhan, sampai kapankah berita ini harus diberitakan orang baru percaya? Yang saya beritakan, apakah orang percaya? Tuhan berfirman, sampai kota menjadi sunyi senyap, bahkan tidak ada yang tinggal di situ, yaitu Israel harus dibinasakan. Apa yang dia beritakan, yang dia sampaikan, tertuju bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan di masa itu. Pada masa itu, orang-orang di masa itu mereka kehilangan iman terhadap Tuhan. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka mengandalkan Mesir. Tetapi Tuhan bilang, ada harapan, walaupun kalian demikian di pembuangan, tetapi di dalam pembuangan ada keselamatan dan juga akan kembali lagi. Ayat pasal 40 sampai dengan 55 mengatakan penebusan ini dan keselamatan. Pertama mengatakan anugerah. Kemudian bagaimana
keselamatan itu. Dan di pasal sebelumnya kita lihat keselamatan Tuhan bukan hanya pada Yehuda, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi pada orang Israel kembali dari pembuangan, mereka masih gagal. Jadi masih ada keselamatan, yaitu Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dia menggenapi semuanya. Sekarang kita di dalam Yesus Kristus, kita adalah tubuhnya Yesus. Yesus membawa kita berjalan dalam jalan penderitaan ini sehingga kita bisa masuk dalam jalan kemuliaan. Ini adalah jalan hamba Tuhan, jalannya Tuhan. Tuhan memanggil Israel agar mereka percaya kepadanya, agar menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah bagi dunia ini, agar setiap orang melihat bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Mereka gagal, mereka mengandalkan Mesir, mereka mengandalkan kereta dan kuda, mereka gagal dan meninggalkan Tuhan. Kembali dari pembuangan, mereka perlahan-lahan mulai memudar akan percaya pada Tuhan. Tuhan lewat mereka membuat hidup raja-raja dan bangsa-bangsa pada tertekun. Tetapi mengapa dulu demikian, sekarang jadi demikian? Sekarang mereka bisa kembali dari pembuangan. Kores yang membawa mereka kembali dari pembuangan, bupati dan Kores sebelumnya telah dikatakan 100 tahun sebelumnya Yesaya telah menubuatkannya. Yesaya mana tahu ada Kores? Itu tidak mungkin. Bahkan orang-orang yang di pembuangan, mereka juga membawa kembali perkakas-perkakas bait suci kembali ke Yerusalem. Ini tidak mungkin. Bangsa-bangsa dan bangsa asing, mereka harus tercengang akan perbuatan Tuhan. Tuhan lewat orang-orang yang kembali dari pembuangan untuk menyatakan akan keselamatannya. Dia bagaimana menjadi hamba Tuhan, yaitu menerima penebusan ini dan menerima penebusan ini, dan menyatakannya bagi bangsa-bangsa bahwa Tuhan adalah Allah. Tuhan menyelamatkan mereka lepas dari Mesir, lepas dari Babel. Persia membawa mereka kembali. Tuhan yang berkuasa atas sejarah, Tuhan berkuasa atas kehidupan, Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Dia lewat rakyatnya yang di pembuangan untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia juga dari bangsa-bangsanya juga menyatakan bahwa mereka adalah hamba Tuhan, tetapi mereka gagal. Dan sekarang Yesus datang, dan kita telah diselamatkan. Kita melihat keselamatan Tuhan, kita melihat akan kerajaan surga. Tuhan juga menyuruh kita agar hidup kita adalah hidup yang ditebuskan, untuk menyatakan bahwa di dunia ini bahwa Tuhan adalah Allah. Kita sekarang masih tetap hidup dalam dua negara yang kuat, yang saling bertikai, yang akan kekuasaan. Identitas kita apa? Siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Kita adalah umat Allah. Di dalam pertikaian bangsa-bangsa, kita harus berdiri di mana? Di pihak mana?
Dunia kacau. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah dunia yang mempengaruhi kita atau kita mempengaruhi dalam pengaruh dunia? Apakah kita mempengaruhi dunia kita sebagai hidup sebagai umat Tuhan? Dalam daya tarik dunia, apakah kamu digoyangkan atau kok kamu tetap kokoh? Kita sepertinya tidak punya kekuatan. Di bumi dikatakan bumi tidak punya kekuatan. Masyarakat tidak punya kekuatan karena tidak punya kuasa atas politik, tidak punya modal, tidak ada kereta, tidak ada kuda, segala di mata manusia dunia ini kita tidak ada bagian apa-apa. Orang dunia melihat kita tidak ada apa-apa, tidak ada artinya, bahkan menghina kita. Jangan dikatakan untuk perang perebutan kuasa raja atau dunia ini, mereka memandang rendah kita. Saya juga seperti saya senang hobi untuk main bola basket. Sekarang kami juga bisa di antara gereja untuk mengadakan pertandingan bola basket antar gereja. Ada di Hong Kong, ada yang bernama dari timur, mereka wakil dari pemain basket. Kami menang. Waktu mereka datang, mereka berpikir ke kalian, gereja kalian mana bisa menang dengan kami. Terus setelah pertandingan, mereka berkata, oh rupanya percaya Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, dan saya mau percaya Tuhan Yesus. Di mata orang dunia, gereja itu tidak punya kekuatan. Mereka menghina kita, tetapi dalam keadaan demikian, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, yaitu kita harus menunjukkan, menyatakan, memperlihatkan penebusan Tuhan. Kita harus menyatakan Tuhan menyertai kita. Di pasal 40 sampai 55 yang harus diterangkan inti-intinya. Di pasal 54, 55, 2 pasal ini yaitu mengundang umat Israel, pulanglah, terimalah keselamatan dari Tuhan, dan juga harus percaya akan keselamatan Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya. Yesaya telah menubuatkan di 700 sebelum Masehi, orang Israel tidak percaya. Bahkan mereka di pembuangan, mereka pun tidak percaya. Mereka akan ditebus dan mereka juga tidak percaya. Setelah mereka ditebus, setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka juga masih ragu-ragu. Masih juga akhirnya kembali pada dunia ini. Hari ini kita harus percaya. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita percaya akan penebusan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Pada masa itu, mereka tidak percaya. Atau lebih jelas lagi, saya katakan keadaannya, yaitu Yesaya berbicara kepada orang-orang yang akan dibawa ke pembuangan. Berbicara kepada mereka, memberitahu kepada mereka yang akan di pembuangan, bahwa yang bagi di pembuangan, mereka yang di Babel, bernubuat bagi mereka dalam nubuatnya, bahwa memberitahukan bahwa mereka akan kembali lagi.
Di sini dua pasal ini berbicara bagi mereka yang ada di pembuangan agar mereka keluar dari Babel. Terjaga-jagalah, keluarlah seperti yang dikatakan di pasal sebelumnya. Dia berkata-kata kepada orang-orang ini, tetapi mereka juga dalam ketakutan dan juga tidak percaya. Mereka tidak mau bangkit, tidak mau keluar. Di salah satu juga karena mereka terbiasa akan kehidupan di Babel, dan sebelah pihak apakah Tuhan itu benar nyata. Nubuat dari Yesaya 100 tahun sebelumnya, benarkah itu? Hari ini di kita 2022 Masehi, apa yang dikatakan dalam Alkitab, Tuhan terlebih lagi berkata kepada gereja 611, apakah benar itu? Kalau benar, mengapa keadaan saya masih demikian? Mengapa saya sangat sulit? Mengapa dunia ini sangat sulit? Di manakah keselamatan itu? Kalau benar, mengapa saya bisa sakit? Tuhan, apakah Engkau benar? Kita juga masih banyak akan pertanyaan, keraguan. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita. Saya memberi tema, datanglah, masuklah dalam keselamatan, lupakan yang memalukan. Percayalah akan kasih setia Tuhan yang kekal. Percaya akan kasih setia Tuhan, masuk dalam keselamatan. Mohon Tuhan untuk menolong kita pada saat kita selesai membaca pasal ini. Harapan saya hari ini dan besok kalian bisa demikian menerima. Pasal 54 ini dibagi dua bagian, ayat 1 sampai dengan 8. Itu subtema yang pertama. Lewat terjemahan Cina di ayat 8 di situ ada lingkaran. Sebagian itu dari terjemahan lain itu ayat 1 dengan 10. Tapi saya membagi hari ini lewat dua subbagian, ayat 1 sampai dengan 8, sub yang pertama, yang kedua 9 sampai dengan 17. Di sini ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan yaitu perempuan yang diberkati. Dia dikasihi dan diberkati. Di subtema pertama dibagi lagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai dengan 3. Yaitu menerangkan Israel yang di pembuangan, keadaan mereka. Mereka tidak begitu percaya keselamatan tiba. Mereka tidak mau keluar dari Babel. Mereka merasa mereka ditolak. Tetapi Nabi Yesaya berkata ke mereka, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Israel yang di pembuangan, mereka di Babel, mereka seperti pendatang asing, mereka seperti janda, mereka tidak punya suami, mereka tidak punya Tuhan, Tuhan tidak mau lagi sama mereka. Walaupun dalam sejarah mereka punya Tuhan, sekarang mereka di negara mereka dibinasakan, Tuhan tidak mau mereka, Tuhan tidak peduli sama mereka. Mereka seperti janda, Tuhan tidak peduli sama mereka. Yang seperti yang perempuan mandul, seperti janda. Tetapi Yesaya berkata kepada mereka, kamu yang
yang mandul, bersorak-sorailah. Yang tidak pernah menderita sakit, bersalin, bergembiralah, bersorak-sorailah dan memekiklah. Sekarang kamu merasa seperti kamu ditolak. Tetapi Yesaya berkata kepada mereka, bersorak-sorailah, bergembiralah. Karena sebab yang ditinggalkan suami akan lebih banyak anak daripada yang bersuami. Kamu merasa kamu tidak punya suami, kamu sekarang sebagai pendatang asing, tetapi walaupun kamu berpikir demikian, kamu haruslah bersorak-sorai. Karena engkau akan mempunyai banyak anak daripada yang bersuami. Kamu merasa kamu seperti janda, tetapi anakmu akan lebih banyak daripada orang yang bersuami. Anak-anakmu akan lebih banyak dari Babel. Anak-anakmu akan lebih banyak dari Asur. Anak-anakmu akan lebih banyak dari Persia. Anak-anakmu lebih banyak dari bangsa dari Mesir. Kamu merasa kamu tidak mempunyai anak, tetapi kamu akan mempunyai banyak anak. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan lewat Nabi Yesaya berkata, memberitahukan kepada orang Israel yang di pembuangan, dan kemudian dikatakan di ayat kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa yang akan mendiami kota-kota yang sunyi. Umat yang dalam pembuangan ini, mereka merasa tidak punya suami seperti janda. Lagi pula mereka tidak mempunyai anak, tidak punya tempat, segala sesuatu tidak mereka punyai. Bagaimana aku percaya engkau? Aku begitu menderita. Tidak ada orang yang peduli sama saya, tetapi Nabi berkata kepada mereka, Tuhan berfirman kepada mereka, kamu akan mempunyai banyak anak, kamu akan mempunyai banyak tempat. Kamu harus mengembangkan tempat kemahmu, membentangkan tempat kediamanmu, sebab kamu akan mempunyai banyak anak. Kamu akan mempunyai banyak tempat, kamu akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh banyak tempat bangsa-bangsa. Hai umat yang dalam pembuangan, kamu akan memperoleh banyak tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sunyi. Bukan hanya Yerusalem, tetapi kamu akan mempunyai banyak negara. Kamu akan bangkit dan mempunyai tempat kediamanmu sendiri. Jadi janganlah berhenti di tempat. Kamu harus terus mendapatkan tempat kediaman. Rumahmu janganlah kecil. Kamu harus mengembang ke kanan dan ke kiri. Di sub yang kedua ayat 4 sampai dengan 6. Mereka mendapat malu, merasa malu. Jadi Nabi berkata kepada mereka, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan jangan merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadikan suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebus ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Kamu jangan takut. Jangan merasa malu. Kamu harus melupakan yang memalukan di masa lalumu. Ayat ini Tuhan menyuruh orang Israel untuk jangan merasa malu. Mengapa harus melupakannya?
Tuhan menyuruh mereka untuk tidak mengingatkan lagi aib kejandaannya. Mereka di Babel, mereka menjadi penghinaan bagi orang lain. Bahkan orang-orang akan menindas mereka, mengambil anak-anak mereka dan melemparkannya di atas batu, dan menyuruh kamu untuk bernyanyi. Kami di sini minum arak, mabuk-mabukan, kamu menyanyi, kamu membuat kami gembira. Bernyanyilah. Sama di sebelah pihak anaknya telah mati, di sebelah pihak harus menyanyi satu penghinaan yang sangat besar sekali. Aku tidak punya suami. Tidak ada orang yang melindungi aku. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai suami yaitu tidak punya Tuhan. Di Babel ada Tuhan. Babel adalah tempat kuasa alam gaib yang sangat besar di zaman kuno. Mereka punya Allah, kami tidak punya Allah. Jadi hari ini kita di sini, hari ini kami menjadi budak. Kami ditindas, sangat memalukan, sangat menderita. Nabi berkata kepada mereka, "Hai Israel, lupakanlah akan malu keremajaanmu, lupakanlah akan yang memalukan masa lalu. Sekarang keselamatan datang. Lupakanlah, jangan lagi mengingatkan akan aib kejandaanmu. Mengapa? Sebab yang menjadi suamimu, dialah yang menjadikan engkau Tuhan alam semesta, alam namanya. Yang menjadikan engkau suamimu adalah Tuhan semesta alam. Jangan bilang lagi kamu adalah janda. Jangan iri akan Allahnya Babel. Aku adalah suamimu. Aku adalah Tuhan alam semesta alam. Akulah menjadikan engkau, akulah yang memilihmu. Jangan iri akan Allah lain. Saudara-saudari semua, kita di tahun 2022, apakah kita juga sangat iri melihat sesuatu? Iri akan suatu negara, suatu tempat. Iri akan satu peraturan politik. Iri siapa yang punya uang, dan kita membanding-bandingkan. Bagaimanapun merasa tidak cukup. Tetapi tahukah kamu, yang menjadikan engkau itulah suamimu, Tuhan semesta alam namanya. Tahukah kamu siapa kamu? Kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, punya Allah Bapa, punya Bapa sorgawi. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan. Tetapi kita banyak sekali kekurangan, kita banyak sekali keinginan, kita banyak sekali tidak puas. Pada saat kita tidak puas, apakah kamu menjadikan Tuhan adalah gembalamu? Yang menjadikan engkau adalah Tuhan semesta alam, dialah suamimu. Tetapi mengapa kamu bilang kamu janda? Mengapa kamu masih mengharapkan akan Allah bangsa lain? Mengapa kamu mensujud menyembahnya? Lupakanlah hari-hari pembuanganmu.
yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Tuhan adalah Allah seluruh bumi. Dia yang menebusmu. Masa lalu kamu tidak percaya padanya, maka sehingga kamu dibawa di Babel di pembuangan. Yesaya berkata kepadamu, Tuhan adalah penebusmu. Dia bisa yang membuatmu di pembuangan, dan juga dia bisa yang membawa kamu pulang kembali dari pembuangan. Keluar, bangkitlah, jangan kembalilah ke Yerusalem. Lupakan hari masa lalumu. Ingat akan keselamatan Tuhan. Lupa akan ras aibmu. Ayat 7 sampai dengan 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengembalikan engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ayat 6 sampai dengan 8. Di ayat ke-6, sebab seperti istri yang ditinggal yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masih muda akan tetap ditolak, firman Tuhan. Kamu janganlah bersusah hati, kamu harus lupa Tuhan memanggilmu, suamimu memanggilmu kembali. Dulu sesungguhnya kami punya suami, Tuhanlah suamimu. Tuhan, aku hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Kamu di negaramu dibinasakan hanya beberapa tahun saja. Setelah saatnya kamu tidak percaya padaku, maka aku murka. Karena kamu tidak percaya, maka kamu diruntuhkan. Tetapi sekarang aku dengan kasih setiaku mengasihanimu. Sekarang aku akan memberikan kasih setiaku yang kekal. Aku adalah Tuhan penebusmu. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan berfirman, aku memberikan kasih sayang. Masa lalu kamu seperti kumpulan debu, sampai kamu dihukum. Tetapi sekarang aku dengan kasih setia abadi aku mengasihanimu. Masa lalu aku menyembunyikan mukaku, tetapi sekarang akan dengan kasih setia telah mengasihan engkau dan menebus engkau. Ayat 9 sampai dengan 17. Suku yang 2 sama seperti di sebelumnya, juga ada beberapa sub kecil lagi. Karena keterbatasan waktu, saya hanya menunjukkan beberapa poin, yaitu air bah di zaman Nuh, ayat 9 dengan 10. Keadaan yang kedua 11 sampai dengan 13. Mereka tertindas, mereka mengembara seperti air bah. Mereka ada hubungan juga. 13, mereka diserang, mendapatkan serangan seperti di masa Nuh. Tuhan bersumpah, Tuhan berkata, aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau. Sama aku akan bersumpah, sekarang aku tidak akan murka terhadap engkau dan juga menghardik engkau. Di masa Musa aku melakukan demikian, dan hari ini juga aku berbuat padamu. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bumi bergoyang,
Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak padamu dan perjanjian damaiku tidak akan goyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Di sejarah kamu percaya akan perjanjian Nuh, bahwa air bah akan surut. Ada penghakiman Nuh, tetapi air bah itu juga akan surut. Karena kamu tidak percaya, kamu di pembuangan. Tapi sekarang aku sekarang pun bisa mengadakan perjanjian denganmu. Kamu bisa kembali, perjanjian damai tidak akan bergoyang. Ayat 11 dengan 13. Walaupun kamu dilanggar angin badai, tidak dihimbur. Kamu di Babel, kamu menderita, kamu tidak dihibur, kamu dihembus angin sampai di sini. Kamu seperti tidak ada dasar-dasar. Sekarang saat keselamatan datang, kamu kembalilah. Aku kembali mendirikan Yerusalem. Aku kembali mendirikan kalian. Aku akan memuncak tembokmu dengan batu delima, pintu-pintu gerbangmu dengan batu menikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dengan batu permata. Aku mau mendirikan kembali kamu dan juga akan ada di antara kamu. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Yerusalem akan dibangun kembali. Tuhan berkata, aku sendiri akan yang mengajar anak-anakmu. Aku akan memberikan kesejahteraan besar bagi mereka. Jadi kamu akan mendapat penghiburan. Di masa lalu kamu seperti tidak ada yang menghibur, tetapi sekarang kamu kembali, kamu diselamatkan. Keluarlah, kembalilah ke Yerusalem, keselamatanku telah tiba. Kamu tidak lagi mengembara. Aku mendirikan kembali Yerusalem. Batu-batu akan menjadi satu kota yang megah. Aku mau mendirikan kamu, mendirikan kehidupanmu. Aku berdiri di tengah-tengahmu. Ini adalah keselamatan yang mengundang mereka untuk kembali, memanggil mereka kembali. Mereka masih sangat takut, tapi Tuhan terus berfirman kepada mereka. Sekarang kamu menghadapi penyerangan, tetapi sekarang kamu diserang orang, tetapi aku akan menjaga kamu. Engkau akan ditegakkan atas kebenaran, engkau akan menjadi pemerasa sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan sebab ia akan mendekat padaku. Apabila orang menyerbumu, ia bukan daripadaku. Siapa menyerbu kamu, ia akan rebah melawan engkau, dan seterusnya. Sungguhnya aku yang menciptakannya. Itulah yang menjadi bagian hambaku, dan kebenaran mereka terimalah daripadaku. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman, janganlah takut pada mereka. Siapa yang menyerbu kamu, aku yang akan menyerbu mereka. Segala sesuatu ini adalah daripadaku. Aku akan melindungi kamu, hai Israel. Bergembiralah, lihatlah, kasih setiaku datang. Keluarlah. Tuhan juga hari ini berkata kepada kita, anakku, keluarlah dari sakit hatimu, keluarlah dari keputusan asamu, keluarlah dari apa yang kamu inginkan dari dunia ini, dari yang ketidakpercayamu, keluarlah di hari ini. Dan kita nyatakan pasal 54 ini, kebenaran pasal 54 ini ada padamu. Tuhan berfirman kepadamu, sebab seperti istri yang ditinggalkan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali,
Masakan istri dari mudamu akan tetap ditolak firman Allahmu. Dari bangsa-bangsa jadilah umat Allah. Tuhan memanggilmu. Tuhan adalah suamimu. Kamu bukanlah janda. Lupalah. Jangan ingat lagi masa aibmu di kejandaanmu. Tuhan dengan kasih setia abadinya mengasihanimu. Dia melindungimu, menjagamu. Di dalam Yesus Kristus kita bisa terhubung dengan Tuhan. Hari ini hari Tuhan memanggilmu. Apakah kita bisa memastikan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku merespon panggilan darimu. Aku menjawab panggilan darimu. Aku tidak ikut arus dunia ini. Aku tidak mau mendapatkan keuntungan dari dunia ini. Aku tidak mau dunia sebagai Tuhanku, tetapi Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang menjadikan aku, Engkau suamiku. Aku percaya padamu. Amin. Haleluya, mari kita menjawab panggilan dari Tuhan. Mari kita bersorak semua. Haleluya. 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 Tuhan sungguh besar akan
karya-Mu. Tuhan, kami percaya akan ayat hari ini Tuhan, yang mandola bersorak-sorai. Saudara semua, adakah kamu merasa kamu ditolak, kamu ditinggalkan, bahkan atau dipermalukan? Banyak sekali penderitaan. Tapi hari ini di dalam ayat Alkitab memberitahu kepada kita untuk bersorak-sorai, untuk memuji Tuhan kita. Tuhan berfirman hari ini memberitakan pada kita di ayat keempat, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Di sini Tuhan memberi Tuhan untuk mengangkat kita, ketakutan kita. Kita dengan dua ayat ini deklarasikan ayat ini agar rasa malu yang membuat kita malu semuanya Tuhan angkat semuanya. Dan engkau itu kita jadikan aku. Janganlah takut sebab aku tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab aku tidak akan tersipu-sipu, sebab aku akan melupakan masa keremajaanku dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanku. Sebab yang menjadikan suamiku, dialah dia yang menjadikan aku. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadikan penebus ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Kita deklarasikan dua ayat ini agar keselamatan Tuhan ada pada kita. Kita percaya akan keselamatan Tuhan. Kita deklarasikan. Tuhan Yesus, di dalam Engkau Tuhan aku tidak akan mendapat malu, sebab Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah penebus bagiku. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Engkau adalah Tuhan di seluruh bumi ini. Tuhan, hanya Engkaulah yang membuat. Yes. Saudara semua, mari kita kembali deklarasikan agar kita tidak lagi mengingat akan aib kejadian kita. Kita percaya pada Tuhan. Dulu kita tidak percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tidak percaya akan rahmat, tetapi Tuhan mengingat kita bahwa Tuhan dengan kasih setianya ada pada kita. Tuhan mohon akan iman ini ada pada kami, agar kami mendapatkan iman ini, agar yang memalukan, yang merasa diri sendiri merendah diri, dan Tuhan kiranya Engkau ada di antara kami. Engkau masuk di antara kami. Tuhan Yesus, berterima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami.
Tuhan, di dalam kami tidak lagi rasa malu. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kasih setiamu pada di hari ini. Engkau memberitahukan kami dalam kasih setiamu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan Allah kami. Tuhan, ini adalah firman-Mu yang Engkau meteraikan. Tuhan, Engkau yang berfirman agar kami jangan malu, jangan takut. Kamu tidak lagi takut, tidak lagi malu, sebab Engkau telah berkenan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berfirman agar hidup kami bisa bersorak-sorai kepada Engkau Tuhan. Di dalam hidup kami melupakan akan yang memalukan, akan melupakan pada titik yang rendah kami. Tuhan, kami harus keluar. Kami harus keluar dari kuasanya Babel, sebab kami adalah hamba-Mu. Kami adalah yang Engkau yang menjadikan kami. Kami yang Engkau urapi, kami yang Engkau pakai. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Panji kemenangan, kami berterima kasih. Engkau adalah Tuhan kami. Kita berdoa. Tuhan hari ini memberitahukan pada kita, anak-anakku, aku memanggilmu. Keluarlah dari kuasa Babel, sebab kamu adalah hambaku. Kita berdoa, kita boleh gerian kalau ada orang di sebelahmu. Kita setiap orang harus keluar dari kuasa dari Babel. Kita berdoa untuk hubungan di Taiwan, Cina, Hong Kong, sebab Tuhan punya rencana di Taiwan, Hong Kong, Makau, agar semua orang Kristiani keluar dari Babel, agar keluar dari kuasanya Babel. Kita berdoa agar pada keluar dan mereka tidak ada mendapatkan halangan apapun, harus keluar dari kuasa dari Babel ini, sebab Tuhan punya rencana di dalam.
Tuhan, kami datang di hadapan kami bersyukur pada Engkau. Kami terima kasih Tuhan. Kami hidup dalam yang menyakitkan, bahkan hidup dalam akar pahit. Tuhan, bagaimana Engkau masa lalu berfirman pada Israel, Engkau tidak akan mendapat malu. Kamu dikasihi sebab yang menyelamatkan kamu adalah suamimu, yang menjadikan engkau adalah Tuhan yang mengasihimu. Hari ini juga Tuhan, demikian juga Engkau berfirman pada kami semua. Janjimu bagaimana masa lalu bagi orang Israel, janjimu juga hari ini bagi kami di hari ini. Tuhan, kami di dalam-Mu penuh dengan iman, penuh dengan sukacita. Hidup kami tidak lagi dengan kepahitan, tidak lagi hidup dalam masa kepahitan kami, tetapi Tuhan, kami di dalam-Mu punya pengharapan, di dalam-Mu ada kesembuhan, di dalam-Mu ada sukacita. Tuhan, di dalam-Mu kami sanggup lakukan semuanya. Tuhan, Engkau memanggil kami setiap orang. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami di hadapan membawa dengan penuh harapan, penuh dengan kekuatan melayani Engkau. Kuasa dunia ini tidak akan kuasa menguasai kami. Kami keluar dari Babel. Tuhan, agar hidup kami dimanapun kami berada menghidupkan akan kemuliaan, menghidupkan kemenangan dari-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Hong Kong, Cina, Makau. Tuhan, kami dalam nama-Mu mendeklarasikan umat-umat bangsa ini, mereka juga bangkit untuk melayani Engkau, juga bangkit menjadi hamba Tuhan semesta alam. Mereka lepas dari segala ikatan dan menguduskan Engkau. Pada saat saya berdoa, Tuhan berfirman pada kita, anakku, kamu harus bersuka cita sebab Tuhan yang kamu layani adalah Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Aku memberikan kemuliaan, kemenangan, kekuatan pada itu anakku. Kamu harus bersuka cita. Kamu akan melihat bukan hanya mujizat, dan semua ini akan terjadi di mana engkau berada. Aku Allah di dunia ini. Aku memberikan damai sejahtera bagimu. Anakku, aku memberi damai sejahtera bagimu. Aku tahu kamu takut. Aku tahu engkau terbeban. Aku tahu engkau ingin lari. Tetapi Tuhan berkata, demi Tuhan berdirilah dengan kokoh, dengan berani. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang tidak pernah kamu pikirkan. Bangkitlah untuk menginjil. Bangkitlah untuk memberitakan Injil. Sebab sekarang hati manusia takut. Bangkitlah menjadi penginjil. Sebagai hambaku, bawalah damai sejahtera ini diberitakan di mana-mana. Mereka punya harapan. Beritahu mereka masih ada Tuhan yang bisa mereka andalkan. Saatnya bagi Tuhan untuk mendapatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan dan menghasilkan bagi Tuhan. Janganlah takut. Jangan takut. Janganlah takut. Pada saat dunia berkata kepadamu berita buruk, apalagi kamu orang kalangan Kristen, adalah kalangan yang direndahkan orang, tetapi Tuhan, kasih setiaku ada padamu. Kuasaku akan meninggikanmu, mengangkatmu agar dunia ini melihat anak-anak miliknya Tuhan begitu mulia. Anak-anak Tuhan sangat berbeda. Anak-anak Tuhan penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa. Tuhan berkata, janganlah takut. Pilihlah jalan miliknya Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kemuliaan yang begitu besar baginya. Dunia akan kacau, tetapi aku memberikan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahtera bagi kota yang engkau tinggal. Mari kita berdoa. Kita berdoa bagi kita sendiri, juga bagi orang yang kita kenal, agar damai sejahtera Tuhan ada pada mereka. Saatnya bagi Tuhan kita mendapatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan saatnya kita menyatakan kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Kita berdoa bersama.
Haleluya. Saudara-saudari semua, setelah air bah, Tuhan mengadakan perjanjian bagi Nuh. Anak-anak Nuh, mereka tersebar di berbagai tempat. Mulailah dunia yang baru. Orang Israel setelah di pembuangan, mereka kembali. Nabi berkata kepada mereka, Yerusalem baru mulai. Yerusalem baru. Lihat, sesungguhnya aku meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Mari kita pejamkan mata. Terimalah Yerusalem baru. Tuhan mendirikan kembali masa lalu hidupmu menderita, diombang-ambingkan, tidak tenang. Sekarang Tuhan berkata kepadamu, bangunlah, bangkitlah, keluar dari Babel, keluar dari Babel, masuk dalam keselamatanku, percaya akan keselamatan dariku. Jangan lagi mengingatkan masa lalumu, masa yang memalukanmu. Aku memanggilmu, bangkitlah, keluar dari Babel. Aku mendirikan kamu yang baru, mendirikan kehidupanmu, mendirikan keluargamu, mendirikan kotamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus terhadap saudara-saudari semua di kamu berada, aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus terhadap Cina, Amerika, Taiwan, Hong Kong, Makau, terhadap Eropa, terhadap Asia, terhadap Afrika, berkata kepada seluruh bumi, kamu yang tertindas dilanggar angin badai, orang-orang yang tertindas dan dilanggar angin badai. Tuhan berfirman kepadamu, sesungguhnya aku akan mendirikan alasku dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Anak-anakmu, kotamu akan besarlah kesejahteraan mereka, sebab engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab tidak akan mendekat kepadamu. Kamu adalah hamba Tuhan. Tuhan memberikan milik pusaka bagimu. Tuhan memberikan keadilan bagimu. Tuhan melindungimu. Tuhan memberikan damai sejahtera bagimu. Tuhan dengan kasih setianya kepadamu. Damai perjanjian Tuhan ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar kamu menerima Yerusalem baru. Menjadi bagianmu. Kamu akan menjadikan memiliki kekayaan bangsa-bangsa
kamu akan mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan ada padamu. Ikutin doaku. Kita sebagai wakil kita sendiri, wakil dari negara kita, wakil dari gereja kita, kotamu, wakil dari negara-negara di bumi ini. Kita berdoa bagi Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, kami percaya akan kasih setiamu yang kekal. Kami terima akan kasih setiamu. Kami mau bangkit keluar dari Babel, masuk dalam keselamatan darimu. Apa yang Engkau firmankan di ayat 54 terhadap janjimu padaku, terhadap kebenaranmu. Tuhan, aku buka hidupku, seluruhnya aku terima. Aku mau masuk di dalam keselamatanmu. Tuhan, tolonglah aku, sertailah aku, agar aku menjadi hambamu, menyatakan akan keselamatan bagimu, dan mendeklarasikan di bumi ini, Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan semesta alam adalah suamiku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya deklarasikan seluruh bumi adalah milik Tuhan. Tuhan, Dia adalah Allah seluruh bumi, Tuhan semesta alam. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan, amin. Tuhan memberkatimu, damai sejahtera Tuhan ada padamu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.